setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kalau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, kita bertemu lagi ya. Seperti lagu ini ya, di refrennya ada tertulis, walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, ini dalam Mazmur 91 ya. Kemarin yang contemplation yang lalu juga saya singgung Mazmur 91 ya. Tapi hari ini juga kita kalau melihat hari-hari ini ya, banyak sekali, saya yakin dan percaya semua orang yang saat ini sedang bergumul, ya pasti ada tekanan-tekanan hidup. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan buat kita. Dan ada satu janji Tuhan ya, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya, karena kita tahu Tuhan selalu beserta dengan kita, kita bisa berjalan terus. Kita tahu Tuhan ada di depan. Dan buat anak-anak Tuhan yang hari ini ada di dalam lembah pergumulan ya, dalam padang gurun, percayalah saudaraku, padang gurun disediakan Tuhan dan izinkan Tuhan masuk kita masuk ke dalam padang gurun adalah untuk memproses kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Ya, seperti bangsa Israel masuk ke padang gurun, ada 9 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi cuma 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, apakah kita mau menjadi salah satu dari orang-orang yang masuk ke tanah Kanaan? Mari kita boleh berjalan di padang gurun. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti mampu melewatinya dan kita akan masuk ke negeri yang baru. Negeri yang Tuhan sudah janjikan untuk hidup kita. Jadi akhir-akhir ini kita sering melihat banyak sekali orang yang tiba-tiba melesat naik ke atas terus ya. Beberapa minggu belakangan ini banyak orang yang nggak kuat diproses ya, masuk ke dalam masalah pandemi, orang semua terkurung di rumah, malah mikir yang enggak ya. Semua pengen instan, semua pengen ada orang lain begitu, wah gue ikutin. Tiba-tiba orang-orang yang tidak aku ikutin itu juga akhirnya Tuhan bukakan semua. Hari-hari ini itu terjadi saudara-saudaraku. Jadi itu harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, kita nggak perlu ikut-ikut hal-hal seperti itu ya. Kita cuma perlu ikut Tuhan Yesus saja. Percaya
Tuhan Yesus sudah menyediakan hal-hal yang baik. Ya mungkin nggak populer ya dilihat orang ya, tapi Tuhan nggak mau orang-orang yang populer memang. Tuhan hanya mau orang-orang yang setia dan taat kepadanya. So, sahabat-sahabatku, sahabat FSD dimanapun Anda melihat channel ini, yuk kita sama-sama tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalaupun ada masalah 1000 rebah di kanan kiriku, tapi aku tetap berjalan, aku tak akan goyah, kata lirik lagu ini. Sebab Yesus besertaku, ya. Dan kita nggak pernah ragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, karena setiap waktu dalam hidup kita Tuhan nggak pernah tinggalkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sobat-sobat FSD sekalian, tingkatkan terus percaya kita pada Tuhan dan selalu positif, lihat ke depan. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah lihat orang-orang tiba-tiba bisa kayak jet coaster naik seret, tiba-tiba dia juga bisa nukik. Hati-hati anak-anak Tuhan, hati-hati. Dunia ini mempermainkan pikiran kita, iman kita, sehingga kadang-kadang kita malah tinggalkan Tuhan ya. 2,5 tahun kita masuk dalam masa pandemi, dan itu adalah yang Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk membuat kita menjadi orang yang lunglai, tapi justru menjadi orang yang lebih kuat. Karena Tuhan punya rencana buat bangsa Israel masuk keluar dari tanah Mesir, masuk ke satu keadaan yang tidak enak dari dibandingkan tanah Mesir dulu. Dan begitu juga kita. Sebelum ada pandemi mungkin semua kita terbiasa dengan hal-hal yang kita lakukan. Ya mungkin ada yang sudah positif, tapi ada juga yang masih negatif. Harusnya pada saat hari-hari ini Tuhan menempa hidup kita dengan segala macam hal, kesakitan, apalagi ancaman-ancaman COVID yang 2,5 tahun melanda kita. Umur kita nggak ada yang pegang, hanya Tuhan yang tahu. Dalam setiap detik kita bisa dipanggil Tuhan. Tapi masalahnya adalah apakah saudara sudah berubah? Apakah kita sudah siap berhadapan dengan Allah kita? Pada saat kita ditanya, dipertanggungjawab, bahkan mulut bibir kita yang mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, nanti kita akan pertanggungjawabkan di surga. Jadi mari kita tidak mencari lagi hal-hal yang sebenarnya fana. Dulu pernah saya bilang hidup ini adalah fana. Fana itu sebentar saja berlalu, tidak kekal. Tapi kita tahu hidup kita di dunia ini adalah sementara. Kekekalan kita adalah di sana. Dan itu sudah digaranti oleh Tuhan dengan Dia mati di kayu salib menebus saudara dan saya. So sebenarnya kita nggak perlu lagi kecewa, kita nggak perlu lagi takut, karena Tuhan Yesus sudah menjamin hidup kita. Mari kita sekarang cari Dia, lakukan kehendaknya, cari perkenanannya, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menjalani harimu, selamat berjuang, dan percaya Tuhan Yesus ada buat hidupmu. God bless you all. Bye-bye. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus